Selamat malam Ibu dan teman-teman. Pada saat ini kami akan melakukan presentasi, di mana presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori optimasi. Ada 3 materi yang akan kami bahas, yaitu fungsi konveks dan fungsi konkav. Materi kedua ada optimasi linear tanpa kendala, dan materi ketiga ada optimasi linear dengan kendala. Slide berikut. Saya akan memperkenalkan anggota tim kami, di mana saya sendiri Theophanie Epivan Surman, kemudian ada teman saya Venci Bernadette Sakarias Nedobais, ada Maria Trianita Elina Lele, dan ada Novita Windah Claudia. Untuk materi yang pertama, yaitu fungsi konveks dan fungsi konkav. Slide berikut. Untuk pengertian fungsi konveks sendiri, dikatakan bahwa fungsi konveks adalah fungsi matematika yang memiliki sifat konveksitas, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada grafiknya selalu berada di atas grafik tersebut. Dengan definisi, diberikan himpunan K disebut himpunan konveks jika dan hanya jika untuk setiap X1, X2 elemen K berlaku X sama dengan lambda X1 ditambah dalam kurung 1 kurang lambda X2 elemen K, di mana nilai lambda harus lebih besar dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Dan semua kombinasi konveks berada dalam K. Slide berikut. Untuk fungsi konkav sendiri, fungsi f disebut konkav jika untuk f sama f dalam kurung lambda x1 tambah dalam kurung 1 kurang lambda x2 lebih besar dari sama dengan lambda dikali fx1 tambah 1 kurang lambda dikali fx2. Slide berikut. Kita akan melihat sifat dari fungsi konveks, di mana yang pertama, kurva konveks selalu membentuk lengkungan ke atas. Yang kedua, titik tengah antara dua pada grafik fungsi konveks selalu berada di bawah atau pada kurva. Sifat yang ketiga yaitu fungsi konveks dapat monoton meningkat atau menurun. Yang keempat, lokal minimum fungsi konveks juga merupakan global minimum. Yang kelima, fungsi konveks memenuhi kondisi F dalam kurung lambda X1 tambah 1 kurang lambda X2 kurang dari sama dengan lambda dikali Fx1 tambah 1 kurang lambda dikali dengan Fx2. Lalu sifat yang keenam, turunan pertama atau F-aksen akan meningkat atau konstan. Sifat yang terakhir, turunan kedua atau F double aksen itu selalu lebih besar dari sama dengan 0 atau dia selalu positif. Slide berikut. Berikutnya kita akan melihat sifat fungsi konkav, di mana yang pertama, kurva fungsi konkav membentuk lengkungan ke bawah, lalu yang kedua, titik tengah antara dua titik pada grafik fungsi konkav selalu di atas atau pada kurva. Yang ketiga, fungsi konkav dapat monoton meningkat atau menurun. Yang keempat, lokal maksimum pada fungsi konkav juga merupakan global maksimum. Yang kelima, fungsi konkav memenuhi kondisi F dalam kurung lambda X1 tambah dalam kurung 1 kurang lambda X2 lebih besar sama dengan lambda dikali Fx1 tambah dalam kurung 1 kurang lambda dikali dengan Fx2. Lalu yang keenam, turunan pertama atau F-aksen akan selalu konstan, akan menurun atau konstan. Lalu yang ketujuh, turunan kedua atau F double aksen itu kurang dari sama dengan 0. Slide berikut. Di sini kita akan melihat perbedaan utama dari fungsi konveks dan fungsi konkav, di mana ada 3 perbedaan utama, yaitu yang pertama arah lengkungan. Pada fungsi konveks, arah lengkungannya itu ke atas, sedangkan pada fungsi konkav, arah lengkungannya itu ke bawah. Lalu yang kedua, lokal optimum. Pada fungsi konveks, dia itu bersifat minimum, sedangkan pada fungsi konkav, dia itu dikatakan maksimum. Lalu yang ketiga, turunan keduanya. Pada fungsi konveks, turunan kedua atau F double aksennya itu selalu lebih besar dari sama dengan 0. Sedangkan pada fungsi konkav, F double aksen X itu selalu kurang dari sama dengan 0. Slide berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian contoh soal. Untuk soal pertama, buktikan apakah fx sama dengan x kuadrat adalah fungsi konveks.
Ada dua cara pembuktiannya. Yang pertama, untuk cara satu itu, suatu fungsi f disebut konveks jika untuk setiap dua titik x1, x2 elemen dari K, dan untuk setiap lambda elemen dari interval 01 berlaku f lambda x1 ditambah 1 kurang lambda x2 lebih kecil sama dengan lambda dari f x1 ditambah 1 dikurangi lambda dikali dengan f x2. Untuk langkah satu cara pertama itu kita menghitung nilai dari f lambda x1 ditambah 1 dikurangi lambda x2 berdasarkan fx-nya itu sama dengan x kuadrat. F lambda x1 ditambah 1 dikurangi lambda x2 sama dengan lambda x1 ditambah 1 dikurang lambda x2 dikuadratkan. Kita kalikan kuadratnya tersebut, jabarkan sehingga diperoleh lambda kuadrat dikali x1 kuadrat ditambah 2 lambda dikali dengan 1 kurang lambda x1 x2 ditambah 1 dikurangi lambda kuadrat dikali x2 kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari lambda fx1 ditambah 1 dikurangi lambda dikalikan dengan fx2. Berdasarkan definisi fx-nya itu sama dengan x kuadrat, maka lambda fx1 ditambah 1 kurang lambda fx2 sama dengan lambda x1 kuadrat ditambah 1 kurang lambda x2 kuadrat. Slide berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah kedua, cara pertama, yaitu kita membandingkan kedua pertidaksamaan pada persamaan sebelumnya. Yaitu kita membandingkan persamaan satunya itu lambda kuadrat dikali dengan x1 kuadrat ditambah 2 lambda dikalikan 1 kurang lambda x1 x2 ditambah 1 kurang lambda kuadrat dikalikan dengan x2 kuadrat dengan lambda x1 kuadrat ditambah 1 kurang lambda x2 kuadrat. Kita akan pastikan bahwa 2 lambda dikali 1 kurang lambda x1 x2 nilainya itu tidak selalu negatif. Karena 2 lambda dikali dengan 1 kurang lambda x1 x2 merupakan skalar yang akan memperkecil nilai jika x1 tidak sama dengan x2. Sehingga kita akan memperoleh kesimpulan bahwa fx sama dengan x kuadrat memenuhi sifat konveks. Selanjutnya pembuktian cara kedua, yaitu kita menyelesaikannya dengan turunan kedua, seperti yang telah dijelaskan oleh teman sebelumnya. Fx-nya sama dengan x kuadrat, untuk turunan pertamanya itu diperoleh 2x, dan untuk turunan kedua yaitu f double aksen x sama dengan 2. Karena nilai dari turunan keduanya itu sama dengan 2, dan turunan kedua itu akan selalu positif, maka dapat dikatakan bahwa fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi konveks. Selanjutnya kita akan melihat contoh kedua, yaitu menunjukkan bahwa fungsi logaritma fx sama dengan log dari x adalah fungsi konkav. Kita membuktikannya menggunakan turunan kedua, yaitu fx-nya sama dengan log dari x, turunan pertamanya itu 1 per x, dan turunan keduanya itu diperoleh min dari 1 per x kuadrat. Karena untuk turunan keduanya itu f double aksennya itu diperoleh nilai min dari 1 per x kuadrat, di mana nilai tersebut itu lebih kecil sama dengan 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa fx sama dengan logaritma dari x merupakan fungsi konkav. Slide berikutnya. Berikutnya kita masuk pada materi optimasi linear tanpa kendala. Selanjutnya, optimasi linear tanpa kendala merupakan proses untuk menentukan nilai optimal dari suatu fungsi linear tanpa adanya batasan atau kendala lain yang membatasi nilai variabel keputusan. Optimasi linear tanpa kendala juga merupakan bentuk optimasi yang sangat sederhana karena tidak ada faktor pembatas yang harus dipenuhi.
Optimasi linear tanpa kendala juga adalah proses untuk menemukan nilai optimal dari suatu fungsi linear. Dalam bentuknya, Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah seterusnya sampai Cnxn, di mana Z adalah suatu fungsi tujuan yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan. X1, X2 sampai Xn merupakan variabel keputusan yang akan dioptimalkan, dan untuk C1, C2 sampai Cn merupakan koefisien yang menggambarkan kontribusi masing-masing terhadap fungsi tujuan. Dalam permasalahan ini, tidak ada kendala yang membatasi nilai dari X1 sampai Xn. Biasanya satu-satunya pembatas yang digunakan adalah non-negatif variabel, atau XI-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 untuk memastikan bahwa solusi yang akan dihasilkan masuk akal secara praktis. Selanjutnya, kita akan masuk pada langkah-langkah penyelesaian untuk optimasi tanpa kendala. Langkah-langkahnya yang pertama, mendefinisikan fungsi tujuan. Yang kedua, menentukan variabel keputusan. Yang ketiga, menghitung nilai fungsi tujuan. Yang keempat, mempertimbangkan kondisi non-negatif. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan masuk pada contoh kasus dari optimasi linear tanpa kendala. Sebuah perusahaan retail ingin mempromosikan dua produk A dan B untuk meningkatkan penjualan. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan eksposur promosi produk. Fungsi eksposur yang diberikan yaitu Z sama dengan 4X1 ditambah 6X2, yang dimana X1 yaitu jumlah unit produk A yang dipromosikan, X2 jumlah unit produk B yang dipromosikan, dan untuk 4 dan 6 adalah tingkat eksposur yang diperoleh dari setiap unit produk. Baik, di sini kita akan masuk kepada penyelesaiannya. Untuk yang pertama, fungsi tujuan, maksimalkan Z sama dengan 4X1 ditambah 4X2. Kemudian yang kedua, kendala non-negatif. X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, evaluasi solusi. Karena tidak ada kendala selain non-negatif, perusahaan dapat mempromosikan sebanyak mungkin pada produk A dan B. Oleh karena itu, fungsi tujuan Z sama dengan 4X1 ditambah 6X2 akan terus meningkat seiring bertambahnya nilai X1 dan X2. Kesimpulannya, dalam situasi ini, solusi optimal yang akan terjadi ketika X1 dan X2 meningkat tanpa batas, sehingga Z1 akan semakin besar. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks masalah ini, jika tidak ada kendala lain, maka tidak ada solusi optimal yang terbatas. Selanjutnya. Jadi kesimpulan dari keseluruhan tentang materi optimasi linear tanpa kendala ini merupakan topik yang menjelaskan mengenai bagaimana memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi linear tanpa adanya pembatasan eksternal. Meskipun jarang diterapkan secara langsung dalam masalah dunia nyata, pemahaman konsep ini sangat penting sebagai dasar untuk memahami optimasi dengan kendala yang lebih kompleks. Untuk materi selanjutnya yaitu optimasi linear dengan kendala. Optimasi linear dengan kendala merupakan salah satu metode matematik yang digunakan untuk menentukan nilai optimal, baik maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi tujuan linear, dengan memperhatikan sejumlah kendala dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan linear. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari optimasi linear. Yang pertama, fungsi tujuan harus berbentuk linear. Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah sampai dengan ditambah Cnxn, di mana Z adalah fungsi tujuan X1, X2 sampai dengan Xn,
adalah variabel keputusan dan C1, C2 sampai dengan Cn adalah adalah koefisiennya. Yang kedua, kendala juga berbentuk linear. A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah sampai dengan ditambah A1N Xn lebih kecil sama dengan B1. Kendala ini membatasi nilai variabel keputusan. Yang ketiga, batas non-negativitas memastikan variabel keputusan tidak bernilai negatif. X1, X2 sampai dengan Xn lebih besar sama dengan 0. Yang keempat, daerah feasible adalah kumpulan semua solusi yang memenuhi kendala. Solusi optimal akan ditemukan di daerah ini, biasanya pada salah satu titik sudut. Slide selanjutnya. Kemudian di sini untuk metode penyelesaiannya, yaitu ada metode grafik digunakan untuk masalah dengan dua variabel X1 dan Xn karena mudah direpresentasikan dalam grafik. Kemudian ada metode simplex digunakan untuk masalah di mana variabelnya lebih dari 2. Metode ini menggunakan tabel iteratif untuk mencari solusi optimal. Kemudian ada metode dualitas menggunakan hubungan antara masalah primal atau masalah awal dan dual atau masalah pendamping untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk dalam langkah penyelesaian, di mana langkah penyelesaiannya ini kita menggunakan metode grafik karena pada contoh kasus yang akan kami menggunakan contoh kasus penyelesaiannya itu menggunakan metode grafik. Jadi langkah-langkah dalam menyelesaikan metode grafik itu ada 6, di mana langkah yang pertama itu yaitu kita menentukan fungsi tujuannya. Langkah keduanya itu kita menuliskan kendala. Langkah ketiganya kita menggambarkan daerah variabel. Langkah keempatnya itu kita mengidentifikasi titik sudut. Langkah kelima hitung fungsi tujuan di titik sudut, dan langkah keenamnya itu yaitu pilih solusi optimal. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada contoh kasus. Nah, di sini contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan itu memproduksi dua jenis produk yaitu X1 dan X2, di mana fungsi keuntungannya itu Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Dengan kendala produksinya itu ada kendala yang pertama, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 4, di mana kendalanya yang pertama itu yaitu kapasitas waktu mesin. Nah, kendalanya yang kedua, 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, di mana kendala yang keduanya itu yaitu ketersediaan bahan baku. Nah, untuk yang kendala yang ketiga, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Kita langsung masuk pada penyelesaiannya, di mana penyelesaiannya di sini yang pertama sesuai dengan langkah-langkah tadi, kita menentukan dulu fungsi tujuan dan kendala. Di mana fungsi tujuannya itu yaitu Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Dan kendalanya itu X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 4, 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, dan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu kita menggambarkan daerah variabel. Di mana daerah variabel di sini kita tentukan dari kendala yang pertama, yaitu kita buat garis X1 tambah X2 itu sama dengan 4, dan dari kendala yang kedua kita buat garis 2X1 tambah X2 sama dengan 6. Teman-teman bisa lihat saja pada grafik yang sudah kami tampilkan pada slide. Nah, langkah yang ketiga itu kita menentukan titik sudut daerah variabel. Nah, dari perpotongan X1 tambah X2 sama dengan 4 dan 2X1 tambah X2 sama dengan 6, kita menggunakan eliminasi substitusi untuk memperoleh X1 dan X2. Nah, di mana di sini setelah kita mengeliminasi dan substitusi, kita memperoleh X1-nya itu sama dengan 2. Setelah kita peroleh X1 sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan berikutnya, yaitu 2X1 tambah X2 sama dengan 6. Sehingga kita peroleh juga X2-nya itu sama dengan 2. Nah, setelah sudah kita peroleh X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 2, maka di sini titik sudut yang terbentuk ada 3, di mana yang pertama titik sudut 0,0, titik sudut 3,0, dan titik sudut 2,2. Nah, titik sudut 0,0 dan titik sudut 3,0 itu teman-teman bisa lihat pada grafik yang sudah kami tampilkan di slide sebelumnya.
Nah, langkah yang keempat yaitu kita hitung fungsi tujuan di setiap sudut. Nah, jadi kita setelah kita mendapatkan titik sudut, kita masukkan setiap titik sudut ini pada fungsi tujuan yang tadi ada di soal, yang tadi sudah diketahui, yaitu untuk titik sudut 0,0 itu kita peroleh 0, hasilnya 0, untuk titik sudut 3,0 kita peroleh hasilnya 9, dan untuk titik sudut 2,2 kita peroleh hasilnya 10. Nah, langkah yang kelima adalah kita pilih solusi optimal. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung lihat saja dari ketiga titik sudut yang kita peroleh, kita memilih solusi optimal yang paling menguntungkan atau yang paling maksimal, yaitu kita pilih pada titik sudut 2,2, yaitu X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 2. Di mana kenapa kita pilih titik sudutnya itu karena titik sudut itu menghasilkan keuntungan yang sangat maksimal, yaitu setnya sama dengan 10. Jadi kesimpulannya, optimasi linear dengan kendala merupakan memberikan kombinasi produk yang menghasilkan keuntungan maksimal. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kekurangan dari materi yang telah kami bawakan.